Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk kalkulus 3 dan kita sudah masuk ke modul terakhir, yaitu adalah modul ke-12, yang dimana ini terkait dengan aplikasi integral lipat 3 ya. Kalau yang di sebelumnya itu masih aplikasi yang ada hubungan dengan luas dan volume, kurang lebih seperti itu. Nah, intinya nilai integral lipat 3-nya deh. Ya, saya nggak bisa bilang itu volume atau luas karena emang belum langsung ke situnya. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya, yaitu dalam menghitung luas, volume, terus yang seperti di integral lipat 2 ada momen inersia dan ada pusat massa. Oke, so untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Nah, oke, so udah saya update ya terkait dengan soalnya sendiri. Nah, jadi ternyata kita punya sebuah benda atau sebuah daerah yang dimana dibatasi oleh X tambah Y kurang Z sama dengan 1, kemudian X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Oke, and then yang ditanya adalah gambar benda B itu yang mana sih? Nah, oke. So, sebenarnya kalau kita punya gambar dan ini gambarnya kan serupa nih. Yang membedakan adalah apa? Titik potongnya, ya. Oke, ya udah berarti X tambah Y, X tambah Y kurang, atau mungkin saya tulis di sini aja ya. Oke, X tambah Y dikurang Z sama dengan 1. Itu ketika kita masuk, berarti akan ada tiga titik potong ya. Yang pertama adalah ketika titik potong sumbu X, berarti ketika Y-nya 0, Z-nya 0. Oke, berarti ketika Y-nya 0, Z-nya 0, maka nilai X-nya berapa nih? Ya, X-nya sama dengan 1. Oke, kemudian ini jadinya titiknya adalah 1,0,0. Kemudian ketika ini kita cari titik potong sumbu Y, berarti ketika X-nya 0 dan Z-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya juga sama dengan 1. Ya. Oke, so berarti 0,1,0. Kemudian ketika X-nya 0, Y-nya 0, ini kita akan mencari yang namanya titik potong sumbu Z ya. Oke, berarti Z-nya berapa? Ya, Z-nya adalah min 1. Karena min Z sama dengan 1, berarti supaya hasilnya 1, berarti Z-nya itu adalah min 1. Sehingga kita punya titik nih, 0,0, min 1. Yaudah, kita plot lah di gambarnya. Ini adalah titik A, B, C, yang dimana X-nya 1,0,0 ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B, kemudian ini adalah titik C. Ya, so berarti, nah jangan lupa X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 0. Artinya berarti dari gambar ini, sebenarnya gambarnya tuh kan miring begini ya. Nah, cuman ditutup di bagian atas, dipangkas, dipotong gitu ya. Jadi kalau ini kita lanjutin tuh sebenarnya begini nih dia. Nah, kemudian kita potong nih. Nah, dari sumbu Z, dari sumbu X gitu ya, dari sumbu X kita potong, kemudian sumbu Z, kemudian sumbu Y kita potong juga. Maka akan menjadi yang namanya ini, kalau kita gambar, ya gambarnya adalah sebuah atau mendekati sebuah yang namanya apa sih namanya, prisma 5 segitiga, yang dimana 5 segitiganya ini set gitu ya. Nah, oke, ini ada di bagian belakang, kemudian ini ada di samping gitu ya. Nah, jadi tuh kayak agak menjorok ke dalam sana gitu ya. Jadi ada daerahnya dong ya kan. Atau kalau misalnya ini dibikin dalam sebuah dalam sebuah, kita bikinnya ke atas biar enak kelihatnya gitu ya, maka sumbu Z-nya kita putar nih. Nanti jadinya gambarnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Oke, set gitu ya. Nah, set. Nah, kurang lebih seperti ini. Sorry. Atau begini aja deh. Set. Nah, oke, begini. Set. Nah, kurang lebih nanti gambarnya kalau kalian lihat tuh gambarnya kurang lebih seperti ini, gitu ya. Oke, jadi soalnya ini jawabannya nomor 1, jawabannya adalah yang A. Nah, atau kalian boleh lihat gambarnya, yaitu adalah kurang lebih seperti ini nih. Saya minta bantuan 3D kalkulator bahwasanya. Nah, ini kalau misalnya kita gambarnya X tambah Y tambah Z aja gitu ya, X tambah Y tambah kurang Z sama dengan 1, maka itu gambarnya tuh sebenarnya begini ya.
Tuh gambarnya tuh adalah sebuah bidang gitu ya, sebuah bidang yang tak hingga gitu ya, yang dimana memenuhi ya, kalau kita lihat ini berarti ketika kita lihat ini adalah sebuah garis lurus ya, kemudian miring begitu. Nah ya udah, berarti kalau kita lihat kan dari sini, nah ya, atau kita kalau lihat begini nih, sorry, nah kalau kita lihat begini, nah gini ya. Nah kemudian kita potong nih, kita potong di bagian atasnya. Nah otomatis ketutup dong ya kan, ketutup nih, yang bagian atasnya ini ketutup. Kemudian ke sini ditutup juga nih, di sumbu Z juga kita tutup. Kemudian di sumbu Y-nya juga kita tutup. Nah, maka kalau kita aktifkan semua gambarnya, maka kalau kalian lihat itu gambarnya tuh begitu tuh. Nih, tuh ya. Oke. Nah, tuh gambarnya adalah sebuah ini kalau kita lihat dari atas begini ya. Dia motong. Nah, jadinya dia sebuah ini kan apa sih namanya? Sebuah limas yang bawah alasnya sebuah segitiga, yang nanti kalau kalian putar tuh gambarnya akan kurang lebih seperti ini ya. Oke, so kita lanjut. Nah benda B ini kalau kita proyeksikan gitu ya terhadap bidang ZY itu berarti yang sana nih. Bidang ZY itu berarti ngadapnya tuh ke sana tuh ya. Oke, so berarti kalau misalnya kita lihat terhadap bidang ZY, oke, wait, maka gambarnya kurang lebih seperti ini. ZY ya, berarti ZY-nya, nah kurang lebih begini ya berarti. Nah, wait, nah kurang lebih seperti inilah ya. Nah oke, so berarti dia bentuknya tuh seperti itu tuh, berpotongan tuh ya, titik potongnya ya. Nah jadi ketika dia 1 sama min 1 kan, nah oke, so sesuai ya. Oke, 1 sama min 1. Nah pertanyaannya adalah persamaan garisnya gimana nih, ya dong. Nah oke, so persamaan garisnya mana, Z sama dengan Y tambah 1 atau yang Z sama dengan Y kurang 1. Nah kalau ini karena ini pilihan ganda, maka kita bisa gunakan bantuan daripada pilihan gandanya itu sendiri, yang dimana berarti kalau di sini ketika dia ketika di sini x-nya y-nya 0, maka nilai z-nya berapa nih ya, z-nya sama dengan min 1. Kemudian ketika ketika z-nya 0, maka y-nya sama dengan ketika z-nya 0 maka y-nya harus sama dengan 1. Ya udah, berarti jawabannya adalah yang B ya. Atau kalian bisa pakai ini kan udah sesuai ya, atas positif kanan positif. Kalian bisa pakai rumus persamaan garis lurus, yang dimana harusnya y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Maka ini jadinya adalah z kurang z1 sama dengan m dikali dengan y dikurangkan dengan y1 ya. Nah nanti kalian cari gradiennya tuh, berarti untuk gradiennya ini sama dengan, oke, ini naik 1, kemudian ini ke kanan 1. Jadinya berarti ini per ini gitu ya, yang ke vertikal per horizontal, plus 1 per plus 1, maka nilai M nya sama dengan 1. Oke, berarti kita masukin titik ini ada 2 titik nih, ada 1,0 ya, ini ada 0, min 1 ya, tinggal masukin yang mana nih yang enak gitu kan. Nah oke, kita bikin Z kurang 0 sama dengan M nya 1 dikali Y kurang 1, maka jawabannya adalah Z sama dengan Y kurang 1 ya. Jadi sesuai ya. Nah jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Nah bidang B ini atau benda B ini kalau kita proyeksikan terhadap XZ itu berarti yang sebelah kiri, maka apa yang akan terjadi? Nah kalau yang kita bikin terhadap bidang XZ, dan ini ingat ya, kalau kita lihat dari sebelah kiri gitu ya, kalau dari sebelah kanan ya, dari sebelah kanan yang ada yang kita lihat dari sekarang ini, maka logikanya adalah ya, ini x-nya yang positif, ini negatif, kemudian ini z-nya positif, ini positif, ini negatif, dan gambarnya kurang lebih seperti ini dong ya. Nah ini adalah si proyeksinya, hasil proyeksinya tuh. Oke, wait, atau saya ganti, nah warna oranye aja deh. Nah ini nih yang dimaksud tuh yang bagian sini nih, A ke C nya ya, ini adalah titik A, ini adalah titik C nya. Ya udah, berarti biar sesuai, maka kalau kita berarti otomatis
ya sebenarnya ini juga kalau emang kalian lihatnya dari sebelah kanan pun, dari kiri pun juga nggak ada masalah. Selama kita bikin koordinat itu kanan positif atas positif gitu ya, supaya kita bisa bikin sebuah persamaan garis lurus yang emang pas gitu ya. Nah, jadi ini ketika kita bikin atau kita lihat dari kiri, atau berarti ini kalau kita lihat dari paling di belakangnya garis yang ini, kalau kalian sebagai yang ada di belakang, otomatis X positifnya jadi di sini dong sekarang. Nah, ini negatif, ini Z-nya positif, ini Z negatif, yang dimana kalau kita bikin, ini kan tadi min 1 ya, berarti ini 1. Ya udah, berarti gambar garisnya tuh jadi begini. Ya, ini min 1, ini 1. Ya udah, tinggal bikin berupa persamaan garis lurus ya kan. Berarti Z kurang Z1 sama dengan M dikalikan dengan X kurang X1. Nah, ingat ya, ini titiknya adalah 1,0, kalau ini adalah 0, min 1. Ya udah, berarti untuk M-nya naik kanan, berarti plus 1,1. Berarti Z kurang 0 sama dengan plus 1 per plus 1 dikalikan dengan X dikurangkan dengan yang namanya 1. Berarti Z sama dengan X kurang 1. Maka jawaban soal nomor 3 adalah yang A. Ya. Oke. Kemudian lanjut ke nomor 4. Nah, kalau kita lihat ini terhadap bidas Y, berarti kita lihat dari atas. Dan ingat, kita harus bikin X-nya positif, Y-nya positif. Dan kita tahu bahwasanya X kan horizontal, Y-nya vertikal, maka kita harus lihatnya tuh dari begini. Ya. Sehingga kalau kita gambar daripada si soal nomor 4 ini gitu ya, maka gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Ya. Dengan cara ini adalah X positif, ini adalah Y yang positif. Jadi kalau dilihat gitu ya dari atas terus kemudian ke kanan gitu, nanti gambarnya tuh begini ya. Yang dimana ini adalah 1 gitu ya, dan ini adalah 1. Yang dimana kalau dititikin ini adalah 1,0 dan ini adalah 0,1. Yaudah, berarti tinggal Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, ya udah, berarti Y dikurang dengan 0 sama dengan, nah ini min 1, ini plus 1. Jadinya berarti Y sama dengan Y kurang 0 sama dengan min 1 per 1 kali dengan X dikurangkan dengan 1. Sehingga berarti Y sama dengan min kali X kurang 1 alias Y sama dengan 1 dikurangkan dengan X. Ya, so persamaan garis dari soal nomor 4 itu adalah yang B ya. Nah, oke. So dari sini maka untuk menghitung volume bendanya, oke. Jadi di sini sebenarnya kita sudah punya informasi, yaitu yang pertama adalah untuk batasnya. Oke. Jadi mungkin ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Untuk nomor 1 mungkin bisa kita katakan yang saya pakai itu adalah yang nomor 4 aja. Atau ini aja udah cukup sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kita udah tahu bahwasanya untuk batas Z-nya itu dibatasi oleh batas grafik yang bawah sama Z yang atas. Ya. Oke. So berarti di sini karena beranggapan bahwasanya kita anggap bahwasanya tuh yang di atas adalah ini, untuk mempermudah perhitungan gitu ya, berarti ini nanti akan menjadi nilai minus dong pastinya. Ya. So berarti makanya ini kita minuskan ya. Karena pada dasarnya kan batas atasnya adalah yang 0, bawahnya adalah ini ya. Oke, minus daripada oke. Atau ini dulu deh untuk Z-nya dulu. Z-nya itu batas atasnya atau batas paling maksimumnya adalah X tambah Y dikurangkan dengan 1, kemudian lebih kecil sama dengan 0. Atau coba kalau kita bikin ya, ini pasti otomatis lebih gedenya paling 0 dan paling kecilnya adalah si X tambah Y gitu ya. X tambah Y dikurangkan dengan 1 ya. Sehingga nanti nilainya tidak akan mungkin minus ya. Oke. Terus kemudian untuk Y-nya bagaimana? Nah, untuk Y-nya itu kita ambil yang mana? Kita ambil yang ini batasnya. Jadi ternyata batas atasnya adalah 1 dikurangkan dengan X dan paling kecil adalah 0. Nah, terus bagaimana dengan X-nya? Nah, di sini X-nya nggak ada. Nah, kalau kita masukkan Y sama dengan 1 kurang X ataupun apapun itu ya kan. Nah, maka kita memperoleh bahwasanya X-nya ini itu artinya berarti dibatasi oleh Z yang atas sama yang ini. Kemudian Y-nya itu dari sini sampai sini ya gitu ya. Dari sini sampai ke sini. Kemudian gitu ya. Kemudian apa? Kemudian ya X-nya tuh paling gede 1.
paling kecil tuh adalah 0. Nah, gitu ya. Oke, so berarti langsunglah kita hitung. Oke, jadi untuk nomor 5 perhitungannya ya sebenarnya kalau kalian perhatikan ini sebenarnya gambarnya gambar ruang bangun yang bagus sebenarnya tanpa perlu menghitung yang namanya pakai integral. Ya, kalau kalian perhatikan ini kan adalah sebuah limas ya. Jadi volume sama dengan sepertiga kali luas alas. Luas alasnya adalah setengah gitu ya. Dikalikan dengan alasnya ini kan berarti segitiga yang alasnya 1, tingginya 1 gitu ya. 1 kali 1 dan tinggi kesininya itu ukurannya 1. Berarti volumenya adalah sepertiga kali setengah kali 1. Jawabannya adalah 1/6. Satuan volume. Nah, jadi sebenarnya dari sini kita udah bisa jawab bahwasanya nomor 1 itu adalah yang D. Nah, tapi kalau emang kita gunakan konsepnya, ya of course nggak boleh begitu dong ya kan. Nah, berarti maka untuk pengerjaan nomor 5-nya sendiri, integral 0,1, integral 0 kemudian 1 kurang X, kemudian integral atasnya 0, bawahnya adalah X tambah Y kurang 1 ya. Oke, ya udah daripada DZ, DY, DX. Sehingga kita harus kerjakan ini terlebih dahulu dong ya kan. Nah, berarti kita uper dulu, berarti integral X tambah Y kurang 1 dengan batas atasnya 0 gitu ya. Nah, kalau kalian mau pakai yang atasnya X tambah Y kurang 1, artinya berarti kalian mengubah sudut pandang gitu kan. Artinya berarti dia akan menjadi sesuatu yang minus kan gitu. Oke, ini DZ ya. Nah, berarti sama aja kayak Z dengan batas atasnya 0, batas bawahnya adalah X tambah Y kurang 1. Berarti 0 dikurangkan dengan yang namanya X tambah Y kurang 1, alias berarti 1 dikurangkan dengan X dikurangkan dengan Y. Ya, berarti ini kalau kita lanjutkan lagi 01 kemudian 01 kurang X daripada 1 kurang X kurang Y DY DX. Maka kita lanjutkan lagi perhitungannya, yaitu adalah untuk yang bagian sini. Kita integralkan terhadap Y. Integral 01 kurang X kemudian dari 1 kurang X kurang Y DY. Maka ini sama aja kayak integral daripada si berarti Y gitu ya, Y dikurangkan dengan XY, kemudian dikurangkan dengan setengah Y kuadrat, kemudian batas atasnya adalah 1 kurang X, batas bawahnya 0. Maka berarti 1 kurang X dikurang dengan yang namanya X dikalikan dengan 1 kurang X dikurang dengan setengah kali 1 kurang X kuadrat gitu ya. Nah, ini pasti nanti dikurang dengan 0 ya. Oke, so kita sederhanakan langsung aja. 1 dikurang dengan X dikurang dengan X tambah dengan X kuadrat dikurang dengan setengah kali 1 tambah dengan 2X gitu ya. Dikurang dengan yang namanya 2X ditambahkan dengan X kuadrat. Oke, berarti jadinya ini kalau kita sederhanakan berarti X kuadrat kurang 2X tambah 1 dikurang dengan setengah ditambah dengan yang namanya X dikurang dengan setengah X kuadrat. Maka hasilnya apa? Ya, hasilnya adalah setengah X kuadrat gitu ya. Kemudian min 2X tambah X jadinya adalah min X tambah 1 kurang setengah adalah plus setengah. Maka nilai daripada ini setara dengan yang namanya bawahnya 0 atasnya 1 daripada apa? Setengah X kuadrat kurang dengan X tambah setengah DX. Maka ya ini kita integralkan terhadap X, jadinya adalah 1/6 X pangkat 3 ya, 1/2/3. Kemudian dikurangkan dengan setengah X kuadrat ditambahkan ditambah dengan setengah X dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Sehingga ya 1/6 kali dengan 1 pangkat 3 dikurang dengan setengah kali 1 kuadrat tambah dengan setengah kali 1. Nah, kemudian ini pasti dikurangkan dengan 0 dong. Nah, sehingga hasilnya adalah 1/6 ditambah dengan setengah kurang setengah, berarti hasilnya adalah 1/6. Dan dari sini kita bisa lebih buktikan secara konsep integral lipat 3, maka jawabannya adalah 1/6 ya. Jadi jawabannya sama dengan apa yang kita hitung secara menggunakan konsep bangun ruang gitu ya, atau menggunakan ini adalah sebuah limas gitu. Ya udah, jadi nah tadi kalau kalian coba balik maka nanti ini hasilnya minus.
Nah, berarti kan nggak mungkin dong volume minus kan? Masa volume minus, masa ngutang volumenya? Nah, maka kalian depannya nih harus tambahin minus gitu. Supaya apa? Karena kalian mengganti sudut pandang kalian yang harusnya dia positif gitu jadi negatif gitu. Jadi supaya mengembalikan ke normalnya maka di depannya ini dikalikan dengan min setengah ya. Dikalikan dengan minus. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 6 sampai nomor 10. Nah, jadi untuk nomor 6 sampai 10, jadi ada sebuah benda dibatasi oleh permukaan daripada Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, dan kemudian Z sama dengan 2 kurang X kuadrat tambah Y kuadrat, maka gambar bendanya adalah seperti apa? Nah, jadi sebenarnya ini gambar yang kurang lebih, ya ini jawabannya adalah yang A ya. Nah, karena kita tahu bahwasanya Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ini adalah sebuah kurva kuadrat gitu ya, yang terhadap yang ada di sumbu Z jadinya begini kurang lebih. Nah, jadi dia nanti akan berputar gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk si Z yang sama dengan 2 kurang X ini itu akan terbuka ke bawah karena si X koefisien X kuadrat sama Y kuadratnya ini akan bernilai negatif ya. Atau kalian bisa cek nih, ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka Z-nya kan 0. Nah, mana yang X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0? Yang sebelah kiri, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita masukin ke sini untuk X0, Y0, maka Z-nya sama dengan 2. Nah, mana yang Z-nya sama dengan 2? Ya, yang ini dong. Udah sesuai ya. Ini adalah 2 kurang daripada X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, oke, so kemudian gitu ya. Dari soal nomor ini, nah ini sebenarnya soalnya panjang. Jadi soalnya saya potong aja. Nanti jadi langsung biar dapat nomor 7 jawabannya apa, 8 jawabannya apa, 9 jawabannya apa ya. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk nomor 7, kalau misalnya kita proyeksikan ini terhadap bidang ZY berarti begini gitu ya. Berarti yang tegaknya begitu, maka gambarnya akan seperti apa? Gambarnya tuh cuma begini doang gitu kan, sama begini ya. Yang dimana kalau misalnya nomor 7 ya, untuk nomor 7 berarti kalau digambar itu kurang lebih seperti ini. Set. Nah, oke. So berarti ini saya mau pakai ini untuk yang ini, kemudian untuk yang atas ini adalah yang ini ya. Oke, jadi yang satu gambarnya kalau kita lihat dari depan tuh gambarnya begini. Nah, oke. Kemudian kalau yang di bawah gambarnya tuh begini. Set, yang dimana begini ya. Aduh. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini adalah 2 gitu ya. Yang dimana ini Z sama dengan 2 kurang dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kalau misalnya yang untuk ini Z sama dengan X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Nah, jadi daerah yang dimaksud itu adalah yang mana? Daerah yang dimaksud adalah daerah yang ini ya. Oke. Nah, so berarti tapi karena berhubung kita tahu bahwasannya kan ini udah berubah nih bentuknya. Kan kita ini adalah sumbu Z positif gitu ya. Ini sumbu Y yang positif. Nah, berarti gambar grafiknya tidak akan menjadi ada X sama Y lagi dong. Nah, kalau X sama Y jadi bentuknya 3D lagi kan. Nah, maka X-nya tuh sama dengan 0 ya. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, maka kalau kita masukkan 0 berarti X kuadratnya kita bisa ilangin. Berarti ini Z sama dengan 2 dikurangkan dengan Y kuadrat ya. Karena 2 dikurang dengan 0 tambah Y kuadrat jadinya 2 kurang Y kuadrat. Kemudian ini ya Z sama dengan Y kuadrat. Seperti itu ya. Z sama dengan Y kuadrat. Oke, jadi udah sesuai ya. Nah ini jawaban soal untuk nomor 7 ini jawabannya ada di pilihan yang A ya. Oke, ini ada pilihan yang A. Nah, oke. So untuk nomor 8. Nah, untuk nomor 8 sekarang. Nomor 8 di gimana nih? Nah, terhadap bidang XZ. Nah, berarti kita lihat ya dari ini karena dia yang melingkar begini, kita bisa lihat dari sebelah kita ambil dari sebelah kirinya ya. Supaya biar X-nya positif, Y-nya XZ-nya berarti X-nya positif, Z-nya positif di sebelah kanan untuk X-nya dan untuk Z-nya ada di sebelah atas gitu ya, biar sesuai. Nah, so berarti ya gambarnya gimana? Ya gambarnya juga sama sebenarnya seperti ini. Jadi gambarnya itu sebenarnya seperti ini semua kalau kita lihat daripada kiri kanan, kiri ataupun kanan ataupun belakang.
Yang nanti akan beda adalah ketika kita lihat dari atas, karena dia akan bentuknya adalah sebuah lingkaran ya. Oke, so berarti gambarnya ya seperti tadi. Berarti ini adalah sebuah ada ini. Nah, kemudian untuknya yang satu lagi adalah seperti ini, yang dimana ini adalah 2 gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya ini berarti ketika XZ berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti Z sama dengan 2 dikurang dengan X kuadrat. Kemudian kalau yang ini adalah Z sama dengan X kuadrat. Yang dimana daerah arsirnya atau yang dibahas adalah yang di sini ya. Oke, jadi untuk soal nomor 8, jadi ini sambil saya lihat RBV ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Oke. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian lanjut untuk soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini juga masih serupa. Nah, cuman karena berhubung kita lihat dalam bentuk XY, maka apa? Ya, kita akan melihat sebuah lingkaran gitu ya. Kita akan melihat sebuah lingkaran. Yang dimana lingkarannya itu ada di dalam ini. Oke, so berarti ketika kita bilang ini berarti akan membentuk sebuah lingkaran yang dimana lingkarannya itu adalah lingkaran yang ini nih. Nah, oke, jadi lingkarannya ini persamaannya gimana ya? R-nya berapa? Nah, kita harus cari tahu dulu dong ya kan, dimana berarti Z1 sama dengan Z2 berarti artinya 2 kurang dengan yang namanya X kuadrat dikurang dengan Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. Berarti jadinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah dengan X kuadrat tambah dengan Y kuadrat sama dengan 2. So berarti bisa kita katakan 2X kuadrat tambah dengan 2Y kuadrat sama dengan 2. Berarti ini kalau sama-sama bagi 2 jadinya adalah 1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga ini adalah sebuah bentuk yang dimana ada sumbu X positif dan ada sumbu Y positif, yang dimana adalah sebuah persamaan lingkaran yang pusatnya adalah 0,0 dengan jari-jari sebesar 1 ya. Oke, jadi R-nya sama dengan 1 nih. Ya udah, berarti gambarnya yang mana? Ya, jadi untuk nomor 9 itu jawabannya adalah yang A ya. Oke. Nah, terus kalau gini gimana dong ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat berarti untuk untuk bentuk daripada si ini kita harus rubah dalam bentuk yang namanya koordinat polar. Perlu nggak? Ya perlu dong ya, karena kan kita punya R nih. Nah, jadi nanti ada hubungannya dengan RDR gitu ya, kurang lebih sama d theta lah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, so untuk perhitungan volumenya, nah maka kita harus menentukan dulu dong batasnya gitu ya. Oke, otomatis untuk Z-nya gitu ya, untuk Z-nya itu ada di, ya kalau kita lihat dari sini berarti paling mentoknya adalah si yang atas nih, yang warna biru ini adalah 2 dikurang dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Dan kemudian yang paling kecilnya adalah X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Nah, kalau untuk Y-nya bagaimana? Nah, kalau untuk nilai Y-nya, maka apa? Ya nanti kita akan rubah dalam bentuk koordinat polar kan. Nah, so untuk R-nya itu paling besar 1, paling kecil 0. Kemudian untuk tetanya itu paling kecil, karena ini dia memutar 360 derajat, jadinya adalah 2pi, ininya paling kecilnya adalah 0. Sehingga kita untuk nomor 10 gitu ya, untuk soal nomor 10 bisa kita hitung dengan cara gitu ya. Nah, kalau ini udah pasti nggak mungkin ya kita kerjakan dengan cara yang namanya manual kayak gitu ya. Oke, ini pasti mau nggak mau pakai aplikasi integral ya. Oke, so berarti integral 02pi kemudian 01, terus kemudian integral daripada X 2 kurang dengan X kuadrat kurang Y kuadrat, ini bawahnya adalah X kuadrat tambah dengan Y kuadrat, daripada DZ, kemudian ini adalah DA deh saya tulis ya. Oke, so berarti tujuan kita adalah mencari daripada integral yang ada di sini dulu terlebih dahulu ya. Oke, so berarti integral 2 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat gitu ya. Nah, berarti kemudian ini adalah X kuadrat tambah dengan Y kuadrat DZ, berarti sama aja kayak Z dengan batas atasnya adalah 2 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat, batas bawahnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti ya
2 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat, kemudian dikurangkan dengan yang namanya X kuadrat kurang Y kuadrat. Berarti jadinya adalah 2 dikurang dengan 2X kuadrat dikurangkan dengan Y kuadrat, 2Y kuadrat. Berarti ini kan, ini ditambah ya, kok bisa dikurang. Min Y kuadrat, jadinya min 2Y kuadrat. Atau boleh kita tulis dalam bentuk 2 dikurangkan dengan 2 dikalikan dengan X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Boleh dong, ya kan? Ya udah. Berarti integral 0,2pi terus integral 0,1 daripada 2 dikurang dengan 2 kali X kuadrat tambah Y kuadrat D. Ini adalah dA. Ya, otomatis kita harus rubah dong dalam bentuk yang namanya bentuk polar. Yang dimana X kuadrat tambah Y kuadrat ini ingat setara dengan R kuadrat kan? Ya udah. Berarti integral 0,2pi kemudian bawahnya adalah ini 0,1 daripada 2 dikurangkan dengan 2R kuadrat dikalikan dengan RdR d theta. Nah, barulah kita kerjakan yang ini. Ya. Oke, so berarti integral bawahnya 0 atasnya 1 daripada 2R gitu ya dikurangkan dengan yang namanya 2R pangkat 3 dr. Jadinya berarti R kuadrat dikurangkan dengan yang namanya setengah R pangkat 4 dengan batas atasnya 1 batas bawahnya 0. Berarti jadinya adalah 1 kuadrat kurang dengan setengah kali 1 kuadrat. Kemudian ini dikurang dengan 0 dong. Nah jadinya berarti 1 kurang setengah. Jawabannya adalah setengah. Berarti ini akan sama dengan yang namanya integral bawahnya 0 atasnya adalah 2pi daripada setengah d theta. Berarti ini sama aja kayak setengah theta daripada kalau kita masukin batas atasnya 2pi, batas bawahnya tuh 0. Jadinya berarti setengah kali dengan 2pi dikurangkan dengan 0 gitu ya. Maka jawabannya adalah setara dengan pi. Maka jawaban soal nomor 10 itu adalah yang C ya. Oke, itu untuk nomor 10 dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal terakhir di tes formatif pertama tapi. Oke, so untuk soal nomor 11, hitunglah volume benda yang dibatasi oleh paraboloid Z sama dengan ini dan bidang daripada Z sama dengan 0. Maka gambarnya kurang lebih seperti apa? Nah, gambarnya mungkin daripada takutnya saya salah gambar ya. Oke. Jadi daripada saya salah gambar and then takutnya nanti menyesatkan kalian ketika melihat gambar saya gitu kan, maka saya minta bantuan daripada aplikasi GeoGebra ya. Oke, jadi bentar saya create dulu ya. Oke, so berarti kemudian oke, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya, yang dimana yang merah ini itu adalah Z sama dengan 6 dikurangkan dengan X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Kemudian yang di bawah ini itu adalah Z sama dengan 0. So, apa? Ya, kalau kita lihat ini udah jelas banget bahwasanya batas Z-nya tuh adalah atasnya ini, bawahnya tuh ini pasti, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan untuk Y sama X-nya? Ya, of course nggak perlu. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya ini kan pasti dalam bentuk yang namanya koordinat polar pastinya. Ada hubungan dengan koordinat polar ya. Oke. Nah, tapi of course kita butuh bantuan daripada untuk gambar yang di bawahnya sini nih. Ya, gambar daripada yang di bawahnya sini tuh kalau misalnya kita tarik garis atau mungkin kita lihat tampak atas lah ya. Nah, jadi kalau kita lihat tampak atas atau mungkin tampak bawah ya pasti sama aja. Bentuknya adalah sebuah lingkaran sebenarnya. Ya, sebuah lingkaran. Nah, pertanyaannya adalah lingkaran dengan radius berapa? Ya, dimana ini adalah Y yang positif, ini adalah X yang positif ya. Oke. So berarti untuk radiusnya bisa kita cari dengan apa? Nah, kita tahu bahwasanya kan ini Z-nya sama dengan 0 ya. Oke, Z sama dengan 6 dikurangkan dengan X kuadrat kurang dengan Y kuadrat. Kemudian ini adalah 0 sama dengan 6 dikurang X kuadrat kurang dengan Y kuadrat. Berarti ini X kuadrat tambah dengan Y kuadrat sama dengan 6.
maka di sini kita memperoleh informasi ini adalah sebuah lingkaran yang pusatnya adalah A, B 0,0. Kemudian untuk R-nya itu sama dengan akar kuadrat daripada 6. Ingat, persamaan lingkaran adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat sama dengan 6, berarti R-nya adalah akar 6. Ya, so berarti kita punya informasi bahwasanya R-nya ini sama dengan akar 6. Dan kemudian batas untuk tetanya sendiri alias muternya adalah 360 derajat. Ya, berarti untuk menghitung daripada si soal yang ini itu bisa kita gunakan, kita kasih batas dulu nih. Berarti theta lebih kecil sama dengan 2pi lebih kecil sama dengan lebih besar daripada 0. Untuk R-nya itu lebih kecil sama dengan akar 6, lebih besar sama dengan 0. Dan untuk Z-nya, untuk Z-nya adalah 6 dikurangkan dengan X kuadrat atau 6 dikurangkan dengan X kuadrat kurang Y kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ya udah, berarti volumenya sama dengan integral 0,2pi. Kemudian integral lagi 0 akar 6. Kemudian integral lagi dengan bawahnya 0, atasnya adalah 6 dikurangkan dengan X kuadrat kurang Y kuadrat dz dA ya. Oke. So berarti kita harus cari dulu dong yang ini ya. Oke, kita cari dulu nih. Berarti integral bawahnya 0, atasnya 6 dikurangkan X kuadrat kurang Y kuadrat dari dz, berarti Z dengan batas atasnya adalah 6 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat, bawahnya 0. Maka ini udah pasti 6 kurang X kuadrat kurang dengan Y kuadrat. Atau bisa kita bilang 6 dikurangkan dengan X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. Ya udah, berarti volumenya sama dengan ya integral 0,2pi. Oke, 0,2pi, kemudian bawahnya adalah 0, atasnya adalah akar 6. Kemudian ini jadinya adalah 6 dikurangkan dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dA. Nah, ini kita rubah dalam bentuk koordinat polar. Maka V sama dengan integral 0,2pi 2pi, terus kemudian 0 adalah akar 6. 6 dikurangkan dengan dengan R kuadrat ya, dikalikan dengan RdR d theta. Nah, maka ya yang harus kita kerjakan dulu adalah yang pertama adalah yang ini lagi ya. Oke, jadinya berarti integral akar 6 bawahnya 0. Jadi daripada 6R dikurangkan dengan R pangkat 3 dr. Berarti ini sama aja kayak apa? 3R kuadrat dikurang dengan 1/4 R pangkat 4. Benar nggak? 1/4 6/2 ya, benar. So berarti ini 3 kali dengan akar 6 kuadrat kurang dengan 1/4 kali akar 6 pangkat 4. Berarti ini 3 kali 6 adalah 18. Kemudian dikurangkan dengan 1/4 dikalikan dengan akar 6 kali akar 6 aja 6. Terus kemudian dikali 6 lagi 36. Berarti 1/4 kali 36, 36 adalah 9. Berarti ini jawabannya adalah 9. So dengan begitu berarti volumenya sama dengan integral bawahnya 0, atasnya adalah 2pi daripada apa? 9 d theta. Berarti sama aja kayak 9 theta dengan batas atasnya adalah 2pi, batas bawahnya 0. Maka 9 dikalikan dengan 2pi dikurang dengan 0, maka jawabannya adalah 18pi satuan volume. Oke, jadi jawabannya adalah 18pi, atau mungkin kalau kalian mau masukin pi-nya sebesar 3,14 boleh, 22/7 juga boleh ya, nggak ada masalah. Atau biarkan seperti ini juga it's okay aja ya. Nah, jadi yang perlu kalian ingat adalah ketika mengerjakan ini kita juga bisa ada hubungannya dengan yang namanya koordinat daripada bola, yang dimana nanti ada row ya, dimana row-nya itu nanti kita ada hubungan dengan sin P gitu ya, ada sudut P dan kemudian ada sudut theta ya. Oke, cuman untuk di tes formatif pertama untuk terkait dengan yang kita pakai yang ada row, kemudian ada si P sudutnya dan kemudian ada theta, nah itu nggak ada soalnya ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya di tes formatif yang kedua.